Nah, kalau berkaca dari ini ya, style dari pekerjaan WFH atau WFO, kerja dari rumah atau kerja di kantor, ini enak mana sih sebenarnya? Ya, kalau aku pribadi melihatnya itu ada plus ada minusnya semua. Dimana kalau kita ngomongin tentang WFH dulu ya, WFH ini kerja dari rumah atau work from anywhere lah, ya apapun itulah, ada yang nyebut remote dan sebagainya ya. Nah, di sini kita memang tempat kerja kita itu terserah kita yang menentukan mau di rumah kah atau di mana, terserah kita mau di atas genteng, mau di udara, mau di mana aja pada jamanan ya oke silahkan. Tapi dengan tanggung jawab kita juga bisa menyelesaikan kerjaan yang kita pegang ini secara baik ya, tentunya dengan standar yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau oleh perusahaan yang kita tempati gitu ya. Nah, kembali lagi ke ini ya, kerja dari rumah. Sebenarnya itu kalau untuk enak ya enak. Enak sih enak, tapi ya kamu harus benar-benar memanage waktunya benar-benar ketat ya. Karena di sini barrier antara kantor dan rumah itu nggak ada, hampir tidak ada atau malah nggak ada. Karena apa? Ya di tempat dimana kamu bertinggal, ya di situ tempat kerjamu. Dan ketika kamu kerja dari rumah, ya rumahmu, ya kantormu gitu. Sehingga ya kamu harus bisa memilah-milah ya, kapan harus kerja, kapan harus ini membagi waktu dengan keluarga. Karena gini, yang paling sering kejadian itu adalah orang itu tidak bisa memisahkan antara tanggung jawab kerja, kapan waktunya kerja, kapan waktunya ini ya bersantai, meluangkan waktu dengan keluarga gitu. Yang akhirnya berujung pada apakah nanti akan terjadi pertikaian di rumah tangga. Waduh, sudah next level ya. Biasanya kan gitu, karena saking hektiknya gitu sampai memakan waktu Sabtu Minggu. Biasanya ketika kita jam normal kerja itu dari jam 8 atau jam 9 ke jam 5 sore atau jam 6 sore, kita bisa mungkin jam 10 malam masih kerja. Karena itu barrier waktu, barrier tempat kerja itu udah sangat tidak ada gitu. Sehingga kita akan ini ya jet lag, sulit membedakan. Nah, sehingga di sini kita harus sangat bijak memisahkan antara waktu kerja dan waktu untuk keluarga, atau mungkin ada juga waktu untuk me time ya. Nah, bahkan kalau misalkan orang yang single nih, yang belum punya pasangan atau belum berkeluarga, ini malah sebagian waktunya 80% habis di kerja, tidur gitu aja kan. Ya yang bikin sebutan no life ya itu. Nah, di sini makanya tercetuslah life balance, work life balance, di mana berimbang ya antara waktu untuk kerja dan waktu untuk hidup. Waktu untuk hidup itu apa? Untuk keluarga dan me time tadi, sehingga bisa menjaga kesehatan mental kita ujung-ujungnya gitu sih. Nah, ada yang kita tahu, kalau untuk WFO sendiri, ini ya tentang WFO tempatnya ya, ini kerja. Tentu sebaliknya yang terjadi, karena kita ada di kantor, jadinya kita bisa tahu nih mana yang kantor, mana yang tempat untuk istirahat, yakni rumah kita itu ya. Sehingga kita bisa pilih nih, pilih-pilih. Oh, ini tempat kerja, jadi saatnya kerja. Ketika di kantor ya udah saatnya untuk keluarga.
gitu ya. Jadi lebih ini ya, lebih strict kita mengaturnya antara waktu kerja dan waktu untuk keluarga. Nah, kalau dari sisi tempat lagi guys, untuk WFH itu kita nggak perlu mengeluarkan uang untuk kayak transport dan sebagainya gitu ya. Karena ya pada dasarnya kita berada kerja di rumah kita, jadi kita nggak perlu effort untuk mengeluarkan biaya untuk sekedar membeli bensin ataupun bahkan ini ya transportasi umum. Dan yang kedua adalah kita nggak perlu bercapek-capek ada di perjalanan, baik untuk transportasi umum atau ini ya naik transportasi sendiri. Karena ya you know lah, kalau misalkan untuk pekerjaan pasti kan butuh perjalanan ya, entah itu jalan kaki ataupun moda transportasi gitu. Nah beda nih ketika WFO ya, ketika WFO sendiri kalau kita lihat, nah ini malah kita membutuhkan pengeluaran biaya untuk bensin, capek-capek keluar uang untuk transportasi, bensin, bahkan capek-capek untuk perjalanannya sendiri ke kantor. Nah langsung hal selanjutnya adalah enaknya WFO adalah kita bisa bonding langsung nih sama tim. Jadi ketika berkomunikasi dengan tim ini enak, langsung tatap muka ya, sehingga tidak dipusingkan dengan kita kok kalau misalkan berkomunikasi itu kan lewat online ya, Zoom atau Google Meeting ya. Jadi untuk sebagian orang ini agak kurang nyambung ketika apalagi untuk menjelaskan atau meeting gitu ya, sehingga kurang nyaman untuk bagi mereka yang tidak terbiasa dengan WFH sendiri, sehingga mereka lebih prefer untuk melakukan WFO gitu ya. Nah lalu di lain sisi lagi kalau misalkan WFH sendiri ya kita nggak perlu susah-susah bonding atau mungkin berdekatan dengan orang-orang yang toksik, karena ya kita tahu karakteristik orang di kantor itu macam-macam guys. Ada yang ngeselin, ada yang enak, ada yang ramah, ada yang what the ya, sehingga kalau untuk ini ya biasanya yang suka WFO ini orang-orang ekstrovert ya, walaupun nggak ini ya nggak bisa digeneralisir, tapi biasanya orang ekstrovert yang suka dengan ini ya bersosialisasi dengan orang lain, suka ketemu orang, suka berkomunikasi dan sebagainya. Sebaliknya yang suka WFH itu adalah orang-orang introvert, dimana dia memang lebih suka, lebih nyaman menyendiri agar fokus untuk melakukan pekerjaannya atau menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Tapi kita tidak bisa menggeneralisir seperti itu aja ya guys, bahwasanya memang preferensinya masing-masing lagi, karena bukan sekedar karakteristik orang ya, tapi kita juga kembali lagi ke kondisional orang masing-masing. Apakah ada kondisi tertentu yang memang mengharuskan dia WFH atau WFO. Kita tidak menjustifikasi seperti itu ya guys. Nah lalu yang selanjutnya untuk WFH WFO ya, kita akan lebih sering, karena sering bonding tadi atau bertemu dengan teman, kita jadi lebih akrab antara satu tim dengan tim lainnya. Bahkan tim sendiri kan kita akan lebih akrab ya, karena kita sering bertemu, baik dari sisi candaan atau mungkin obrolan kantor kerjaan akan lebih nyambung daripada ketika kita melakukan WFH gitu. Tapi di satu sisi ada yang bisa melakukan komunikasi dari sisi WFH ini dengan sangat lancar, karena memang terbiasa dan memang ini ya sudah terlatih, karena sebelum-sebelumnya memang sudah mempunyai pengalaman WFH gitu ya. Jadi saya tidak benar-benar mengeneralisir oh kalau orang WFO itu pasti komunikasinya bagus, belum tentu, karena ya kita nggak bisa menjustifikasi tanpa mengenal orangnya lebih dekat secara langsung gitu sih. Oke gitu aja guys.
Kalau aku sendiri ya, kalau ditanya pilih WFH atau WFO, iya WFO dong. Pasti karena ini ya, secara untuk saat ini itu lebih enak kerja dari rumah, terutama rumah ini rumah di kampung halaman guys. Di kampung halaman sendiri kan lebih enak, suasananya lebih tenang, nyaman, nggak macet-macetan dan sebagainya. Di lain sisi juga kita juga memanfaatkan kecanggihan teknologi ya gitu. Dan memang aku udah terbiasa WFH, jadi kita sudah tahu lah bagaimana strategi untuk komunikasi ataupun untuk mengejar target dari kerjaan itu sendiri. Nah, kalau kalian gimana guys, pilih WFH atau WFO? Silahkan tulis di komentar. Sekian untuk video kali ini, tunggu aja video selanjutnya. Thank you semuanya, thank you, see you.